Orang tuh melihat Islam tidak hanya dari omongan orang gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Melisa Untoro. Lahir di Jakarta, asli dari Jakarta juga. Tinggal juga di Jakarta Utara, Pluit, Muarakarang. Alhamdulillah udah mualaf sejak 2016. Dulu dari kecil agamanya itu Katolik. Aku itu 2 bersaudara yang rata-rata memang di situ orang-orangnya non muslim ya gitu. Dan memang di keluarga saya juga kental agamanya. Papa Buddha, mama Katolik, tapi kita lebih ke arah Katoliknya. Kegiatan aktif itu kegiatan di gereja, pas itu ngikutin kepemudaan yang disebut Youth for Christ, dan saya salah satu ketua pengurusnya untuk misa Inggris, salah satu leader deh di Youth for Christ itu. Saya itu sebenarnya saat itu lagi kuliah ya, saya kuliah di UPH saat itu, dan masih kadang masih ke gereja juga gitu kan. Cuma saya saat itu udah nggak ketua kepemudaan lagi, bukan salah satu leadernya lagi. Tapi saya seorang gamer gitu. Saya itu suka banget main game online. Dan memang lingkup saya sehari-hari itu main game online. Tapi ya alhamdulillah sih dari game online itu malah saya sebagai orang Cina yang non muslim, saya nggak pernah kena alkohol, saya nggak pernah clubbing, saya nggak pernah macem-macem gitu. Saat itu di game itu saya ketemu orang gitu, teman saya ngeliat dia juga aktif game online, kayaknya dia bukan Islam yang gimana-gimana gitu, bukan Islam yang taat. Saya pengen ngajak dia ke agama saya gitu. Di luar ekspektasi sih sebenarnya, ternyata dia mempunyai basic kristolog lah gitu. Jadi malah apa yang saya tanya ke dia, kenapa sih kok Islam tadinya nggak boleh makan kepiting jadi diboleh-bolehin gitu kan. Terus emang kenapa sih itu kok pakai yang pada pakai jilbab kok masih ada yang ngerokok, masih ada, karena saya ngeliat di kampus saya sendiri masih seperti itu gitu. Ternyata malah dia bisa jawab semua pertanyaan saya, sedangkan apa yang dia tanya ke saya tentang agama saya nggak bisa jawab gitu. Saya AIUEO kayak orang blow on gitu. Gitu. Jadi akhirnya saya pun bingung gitu ya. Dia bisa tanya sama saya, kenapa kamu nggak pakai hijab gitu. Disuruh loh, di Alkitab kamu ada. Aku nggak tahu itu. Dan dia juga nanya masalah Tuhan kamu yang mana sih gitu kan. Itu ada 3 loh gitu. Enggak 3, cuma 1 gitu kan. Masa dia bilang yang mana? Allah, Yesus, Bunda Maria atau Roh Kudus? 4 malah yang dia tanya. Akhirnya saya cari tahu tuh sendiri, cari kejawabannya. Pernah saya iseng nanya Romo juga saat saya lagi di gereja, iseng ke belakang saya tanya Romo,
dia juga seperti nggak ada jawaban, yang cuma muter-muter aja gitu. Akhirnya saya cari tahu sendiri, saya iseng-iseng. Dia bilang, cobalah kamu lihat Ahmad Didat atau Zakir Naik di YouTube, banyak tuh gitu. Dari situ saya ke-trigger mulai, kok make sense ya, kok logik ya gitu. Terutama dalam ketuhanan ya gitu. Ketuhanan dia bilang katanya cuma satu, Yesus Kristus atau Nabi Isa. Dia bilang itu bukan Tuhan, itu seorang nabi, itu seorang manusia. Di situ saya nonton di Ahmad Didat pas itu menjelaskan bahwa Yesus itu seorang nabi, memang diutus oleh Allah untuk turun ke bawah gitu kan. Allah yang mengutus dia untuk menjadi pemimpin manusia lah pada saat itu gitu. Terus saya kaget di situ, saya baru merasa iya ya, benar juga ya gitu. Sedangkan saya juga mikir, iya kalau dia memang Tuhan, kenapa dia bisa mati gitu, ya kan? Kenapa dia bisa mati? Kenapa dia saat disalib pun dia memanggil, ya kan? Memanggil Allah mana gitu kan, Bapaknya kemana sih? Dalam hati saya, iya ya, kok seperti ini? Maksudnya tuh berarti yang sama ini saya sembah itu bukan Tuhan gitu. Bagi saya itu menjadi di otak saya, dia adalah seorang manusia gitu, yang memang dia diberikan mukjizat untuk melakukan hal-hal tersebut dari Allah yang dia sebut sendiri Bapa gitu. Perjalanannya sih lumayan panjang sih ya. Awalnya ya pertama kali ngomong dulu sama orang tua gitu. Tapi itu juga saya mutusinnya agak lama, setahun itu saya kayak orang kelimpungan, bingung gitu. Gimana ngomongnya sama orang tua, nanti berikutnya seperti apa. Apalagi kan kita yang tahu sendiri ya orang tua kita seperti apa gitu kan. Yang pastinya nggak bisa terima gitu kan. Jadi akhirnya pas itu saya ngomong sama teman saya yang di game itu, saya bilang sama dia, mau masuk Islam dong gitu kan. Terus dia cuman bilang, yakin lo, jangan main-main lo, kalau main-main gue nggak mau bantuin, dia bilang gitu. Saya yang kayak, ya yakin gitu kan, karena saya juga udah gimana ya, kita ke gereja juga udah nggak percaya gitu, ya kan agak sulit gitu loh untuk menerima jadinya. Akhirnya saya bilang sama teman saya, ya udah, dia bilang katanya coba deh hubungin Mualaf Center gitu. Dari situ alhamdulillah dibantuin sama Ko Hani Kristianto. Saat itu hubungin beliau langsung ketemuin saya, langsung ditanya bagaimana keluarganya, apa segala kemungkinannya bagaimana. Akhirnya pas itu ngobrol-ngobrol sama Ko Hani, dia bilang katanya, gimana kamu gitu kan, saya mau kabur aja deh kok, saya bilang gitu. Akhirnya saya kabur gitu. Kemudian terus dibawa sama beliau ke Sentul, Masjid Azikra, almarhum Ustadz Arifin Ilham. Terus sama almarhum beliau langsung bilang, ayo ntar syahadat gitu, bisa syahadat apa segala. Dan saya langsung memutuskan saya mau syar'i gitu. Deg-degan sih pastinya, karena gimana juga kan kita mau melepas agama kita yang sebelumnya gitu kan, menuju sesuatu yang baru gitu. Jadi saya rasanya antara deg-degan, antara seneng, antara lega, semua campur aduk jadi satu sih gitu rasanya.